Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini saya akan membawa doa agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya untuk anak Ibu Teguh. Oke, selanjutnya ada yang absen hari ini? Tidak. Hadir semua ya? Hadir. Luar biasa ya, semangat kita ya. Oke, selanjutnya sebagai warga negara yang baik, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya kan? Yang dibawakan oleh siapa yang mau? Nah, ayo silakan. Garuda Pancasila Satya. Oke, terima kasih ya untuk Feby. Selanjutnya, sekarang kita belajar tentang zat aditif pada makanan ya dan minuman. Oke. Nah, terlebih dahulu Ibu mengingatkan ya kembali kesepakatan kelas kita ya. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih ya? Ada yang mau bisa membacakan? Ayo silakan. Kesepakatan kelas belajar dengan tertib dan memperhatikan ketiga guru sedang menjelaskan di depan kelas. Ya. Tangan jika ingin bertanya dan atau ingin permisi ke toilet. Tertib aktif dalam presentasi kelompok dan menanggapi presentasi kelompok lain. Bekerja sama dalam kelompok dan saling menghargai. Oke, terima kasih ya untuk Feby. Nah, selanjutnya ialah tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita ini ada 4 nak. Ayo, silakan dibaca satu nak. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif dalam makanan dan minuman. 2. Menjelaskan tujuan dan fungsi zat aditif alami dan buatan. 3. Menganalisis dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan. 4. Menyajikan hasil analisis zat aditif dan dalam makanan minuman sehari-hari. Yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan makanan. Ya kan? Masih ingat? Masih. Nah, sistem pencernaan makanan itu tidak hanya memproses makanan yang bervitamin, tidak hanya memproses makanan karbohidrat, protein yang sehat-sehat, tetapi ternyata juga mengkonsumsi makanan zat aditif, memproses zat aditif di dalam tubuh kita. Nah, apa aja sih zat aditif di dalam tubuh kita itu? Contohnya, nak, kalian memakan makanan atau jajanan. Di situ ada zat aditifnya, ada pengawet, pewarna, penyedap, ya betul. Nah, di dalam sistem pencernaan makanan itu, disitulah diproses makanan yang kita konsumsi. Oke. Dan di dalam pencernaan makanan, proses sistem pencernaan makanan itu, di situ terdapat lambung ya, memproses makanan kita. Setelah itu akan menjadi menjadi energi untuk kita dalam tubuh kita, ya kan? Nah, selanjutnya apa dia itu? Menganalisis dampak penggunaannya. Nah, dampak penggunaannya itu apa sih yang ada di dalam tubuh kita, dampaknya nanti yang akan terjadi? Contohnya dampaknya yang akan terjadi, kita sakit ya kan? Muntah, sariawan. Jika kita memakan zat aditif itu berlebihan, maka kita akan racunan. Kita akan sariawan. Itu yang lebih sering ya. Ketika kita memakan jajanan kerupuk yang berlebihan, maka di situ kita akan sariawan. Kenapa bisa sariawan? Karena kita ada di situ pengawet, ada di situ pewarna,
ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Ayo silahkan berdiri. Oke. Sudah semangat? Sudah. Ayo untuk lebih semangat kita buat dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya kita ke slide PPT. Nah, kenapa nggak itu apa? Nampak? Itu apa sih? Makanan ya. Ya, Bu. Makanan ada ayamnya, Nasinya. ada nasinya, Sayur, tahu, sambal, tempe, sayur, sambal, sama Ayam. sayuran. Ya kan? Nah, nasi itu apa? Karbohidrat. Ya, betul. Tahu tempe, Protein. protein apa? Nabati. Oke, ayam, Protein. protein apa? Ya, hewani. Terus sayuran itu apa? Vitamin. Vitamin ya. Ya, Bu. Nah, enak nggak itu? Enak Ya. banget. Pernah nggak sih kalian makan itu? Pernah. Ya. Selanjutnya, kalau jajanan kalian pernah makan? Pernah. Pernah nggak kalian melihat komposisinya? Pernah. Pernah ya. Bu. Nah, seperti inilah komposisi dalam makanan. Makanan. Dalam jajanan juga berarti ada komposisi. Komposisinya. Nah, di dalam komposisi itu apa? Adanya zat aditif dan zat aditif alami dan buatan. Ada nggak sih yang udah tahu zat aditif alami dan buatan? Ada? Ayo tunjuk tangan, siapa yang tahu? Ayo. Nah, zat aditif alami itu contohnya gula, garam, ya kan? Zat aditif buatan, contohnya perasa, rasa manis, rasa asam. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke. Selanjutnya, nah, kita ke video pembelajarannya ya. Perhatikan dulu apa sih kasusnya ini. Sementara itu, pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap jajanan yang dijual pedagang keliling di sekolah. Para pelajar tersebut mengalami mual, pusing, hingga sesak nafas. 23 siswa sekolah dasar negeri Nanggilir, Desa Sukajaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, alami mual, muntah dan pusing hingga harus menjalani perawatan khusus pasca rawat. Para siswa dirawat usai keracunan setelah diduga mengonsumsi jajanan pedagang yang dijual di lingkungan sekolah. Pihak sekolah langsung melaporkan ke polisi. Sementara sampel makanan yang dikonsumsi dibawa ke dinas kesehatan untuk pemeriksaan laboratorium. Tadi Ibu sudah menayangkan tentang video permasalahannya, ya kan? Apa sih masalah video itu? Keracunan makanan. Kenapa dia keracunan makanan? Karena makan jajanan yang sembarangan. Apa sih akibatnya karena makan makanan yang sembarangan? Mual, diare, pusing, susah nafas. Mual, pusing,
yaitu bertema zat aditif dalam makanan dan minuman. Misi kami hari ini adalah kami dan kelompok kami akan mencari detektif makanan. Tugas kami adalah menyelidiki 3 produk makanan atau minuman kemasan dan menemukan jejak zat aditif di dalamnya yang dibacakan oleh teman saya Salimah Nabila Maharaja. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengidentifikasi 3 makanan kesukaan kami. Pertama, stik topitop. Komposisi tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, minyak sawit, bumbu rasa balado, bubuk cabai, garam, BTP perasa, BTP pewarna makanan. Jenis zat aditif yang terdapat dalam stik topitop adalah pewarna dan perasa. Fungsi warna, rasa, pengawet, pelisa, dan pengembang. Warna untuk meningkatkan daya tarik produk. Rasa untuk memberikan kenikmatan kepuasan saat memakan. Pengawet memperpanjang masa simpan produk. Pelisa meningkatkan rasa dan aroma. Pengembang membuat tekstur lebih renyah dan ringan. Jenis zat aditif alami adalah garam, bumbu rasa balado, dan bubuk cabai. Jenis zat aditif buatannya adalah BTP perasa, BTP pewarna. Pendapat kami tentang kesehatan. Menurut diskusi kelompok kami, ini tidak berbahaya untuk kesehatan, namun bila dikonsumsi terlalu banyak akan berbahaya bagi kesehatan. Yang dapat saya bacakan dari hasil mengidentifikasi 3 makanan kesukaan kami. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman saya Salimah Nabila Maharaja. Hasil refleksi diri sendiri. Apakah kami sering mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung zat aditif? Iya. Setelah menyelidiki produk tersebut, bagaimana perasaanmu terhadap makanan yang kamu konsumsi sehari-hari? Setelah menyelidiki produk tersebut, saya menjadi lebih waspada terhadap makanan yang saya konsumsi sehari-hari. Saya merasa perlu lebih memperhatikan label gizi dan kandungan bahan tambahan agar tidak mengonsumsi zat berbahaya secara berlebihan. Hal apa yang akan kamu ubah setelah memahami materi zat aditif? 1. Lebih selektif memilih makanan dan minuman. Menghindari produk yang mengandung zat aditif berbahaya atau berlebihan, seperti pewarna sintetis atau pengawet tertentu. 2. Membaca label kemasan. Membiasakan diri untuk membaca komposisi makanan sebelum membeli, terutama kode-kode zat aditif, misalnya E102, E110. 3. Mengurangi konsumsi makanan instan dan cepat saji, karena biasanya mengandung banyak pengawet FSG dan pewarna. 4. Memilih makanan atau teman mengenai zat aditif dan dampaknya terhadap kesehatan. 6. Mengatur pola makan sehat. Mengurangi kebiasaan jajan sembarangan yang lebih memilih makanan rumah yang sehat dan bergizi. Sebuah iklan mengklaim bahwa minuman bersoda X aman untuk dikonsumsi setiap hari karena mengandung zat aditif yang sudah disetujui pemerintah. Pertanyaannya, apakah kami setuju dengan klaim tersebut? Jelaskan pendapatmu dengan alasan ilmiah berdasarkan pembelajaran hari ini. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan klaim tersebut. Meskipun zat aditif yang digunakan sudah disetujui pemerintah, bukan berarti aman jika dikonsumsi setiap hari. Konsumsi zat aditif dalam jumlah berlebihan, seperti pemanis buatan, pewarna sintetis, dan atau pengawet, dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti obesitas. Pemerintah hanya berlaku jika zat tersebut dikonsumsi sesuai batas aman. Acceptable daily intake, bukan tanpa batas. Sekian dan terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya dari kelompok B bertanya, sebutkan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi makanan dengan zat aditif yang berbahaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jawabannya, untuk biasakan membaca label komposisi makanan sebelum membeli. 2. Mengurangi makanan cepat saji dan kemasan. 3. Memilih makanan segar dan alami. 4. Membawa bekal dari rumah. 5. Membatasi konsumsi minuman bersoda atau berwarna bersoda. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari kelompok C. Nama saya Andi Gawati dan ingin saya tanyakan adalah apa risiko kesehatan jika mengkonsumsi zat aditif buatan secara berlebihan? Jawabannya, risiko kesehatan yang mungkin terkait dengan zat aditif buatan. 1. Reaksi alergi atau intoleransi. Beberapa orang mungkin
mengalami reaksi alergi atau intoleransi terhadap zat aditif buatan tertentu seperti MSG atau pewarna buatan. 2. Pengaruh pada sistem pencernaan. Konsumsi berlebihan beberapa zat aditif buatan bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti bloating, gas atau gangguan lainnya. 3. Potensi efek jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan potensi efek jangka panjang dari konsumsi zat aditif buatan tertentu, seperti dampak pada perilaku, kesehatan metabolik, atau risiko penyakit tertentu. Kesimpulannya, dari hasil presentasi kami dapat menyimpulkan bahwa zat aditif adalah bahan tambahan pada makanan atau minuman yang bertujuan meningkatkan rasa, warna, aroma, atau daya tahan. Tidak semua zat aditif berbahaya, namun penggunaannya harus sesuai dengan batas aman yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Sekian dari presentasi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kawan. Selanjutnya kelompok siapa lagi yang mau maju? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul zat aditif dalam makanan dan minuman. Misi kami hari ini adalah kami dan kelompok kami akan menjadi detektif makanan. Tugas kami adalah menyelidiki 3 produk makanan atau minuman yang kami suka, yang akan dibacakan oleh teman. Ditanyakan adalah jelaskan perbedaan zat aditif dan alami dan buatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Zat aditif alami. Sumber diperoleh dari sumber alami seperti tumbuhan, hewan, atau proses alami lainnya. Contoh, kunir, gula aren, dan asam jawa. Umumnya dianggap lebih aman. Banyak orang menganggap zat aditif alami lebih aman dan lebih sehat dibandingkan dengan zat aditif buatan. Zat aditif buatan. Sumber diproduksi secara sintetik di laboratorium. Saya jadi merasa lebih percaya diri karena sekarang saya tahu cara memilih makanan yang lebih aman untuk kesehatan. Sekian dari presentasi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Misi kami hari ini, saya dan kelompok saya akan menjadi detektif makanan. Tugas kami adalah menyelidiki 3 produk makanan atau minuman kemasan dan menemukan jejak zat aditif di dalamnya yang dibacakan oleh kawan kami. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami hari ini. Saya dari kelompok C ingin bertanya, menurut kelompok Anda, apakah semua zat aditif berbahaya? Tidak, semua zat aditif berbahaya jika digunakan dengan benar. Pemerintah sudah menetapkan standar keamanan zat aditif, tetapi kesadaran masyarakat dalam memilih dan membatasi konsumsi adalah kunci pencegahan penyakit akibat bahaya
warna, aroma, atau daya tahan. Zat aditif terdiri dari alami, garam, gula, kunyit, dan makanan cepat saji atau minuman dengan warna bersuara. Terima kasih ya, anak ibu sudah memberikan refleksinya. Nah, karena untuk mengakhiri pertemuan kita speak dulu terlebih dahulu ya. Semangat aja ya, biar semangat kita ya. Duduk aja. Dapur semangat. Nah, motivasinya anak-anak, kalian harus bisa memilih makanan yang terbaik. Jangan memilih makanan asal kenyang, tetapi juga memiliki nilai gizi. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita kan ada, setelah ini zat adiktif ya. Zat adiktif itu berlawanan dengan zat aditif, ya kan? Nah, untuk tugas kita, untuk tugas proyek sekarang ini, kita buatlah pintar memilih makanan